Irfan kekeh seret WH. Terdakwa kasus dugaan korupsi hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020 Irfan Santoso tetap kekeh merasa tidak bersalah dalam perkara tersebut. Menurutnya, jika permasalahan proses penganggaran menjadi masalah utama, maka seharusnya TAPD yang menggantikannya duduk di kursi pesakitan. Hal itu diungkapkan oleh Irfan pada saat membacakan nota pembelaan atau pledoi secara daring pada persidangan perkara korupsi hibah Ponpes di Pengadilan Tipikor PN Serang, Senin 10 Januari 2022. Irfan mengatakan, berkali-kali JPU menuding dirinya bersalah lantaran ia mengeluarkan nota dinas Biro Kesra melewati batas waktu yang telah ditentukan. Ia pun mengaku aneh dengan hal tersebut. Sebab menurutnya, persetujuan bersama antara gubernur dan pimpinan DPRD pada sidang paripurna DPRD Provinsi Banten dilakukan pada tanggal 30 November 2017 atau telah melewati batas waktu juga. Dengan demikian, sangat tidak ada sama sekali peran dirinya dan terdakwa Toton Suryawinata dalam proses pembahasan APBD 2018 dan penerapan FSPP sebagai penerima hibah saat itu. Adapun untuk penetapan FSPP sebagai penerima hibah pada tahun 2018, Irfan mengatakan bahwa hal itu murni kewenangan dari Gubernur Banten, bukan dari pihaknya selaku Biro Kesra pada saat itu. Di akhir pembacaan pledoi, Irfan meminta maaf kepada masyarakat Banten atas kasus dugaan korupsi yang terjadi pada program hibah bagi Ponpes di tahun 2018 dan tahun 2020. Permintaan maaf tersebut bukan dilakukan atas perkara korupsi yang tengah menjerat dirinya, melainkan meminta maaf atas kelakuan pihak-pihak yang dituding olehnya bertanggung jawab atas perkara tersebut. Irfan mengatakan bahwa segelintir orang dan pihak yang tidak amanah itu merupakan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dan mengorbankan dirinya. Pledoi hari ini apa yang sampai ke majelis hakim? Ya, intinya kita mau menyampaikan bahwa proses penganggaran 2018-2020 itu tidak semata-mata kesalahan dari Biro Kesra. Jadi ada pihak-pihak yang perlu dimintakan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya TAPD, terus BPKAD, karena di dalam Pergub, di dalam Permendagri itu jelas kok di situ. Jadi janganlah kita umpet-umpetin lah itu. Biarlah ini terbuka, biar apa? Biar masyarakat Banten ini merasakan bersih dari korupsi yang ada di pemerintahan provinsi. Gitu. Jadi supaya dalam proses penganggaran segala macam itu realistis. Selain itu Pak, yang terlibat TAPD, BPKD, apalagi yang dijelaskan di dalam Pak? Ya, yang dijelaskan di dalam kan memang ada petunjuk dari gubernur yang disampaikan kepada Bapeda, dan itu di dalam persidangan kan kita udah tahu semua. Jadi atas dasar itu maka tahun 2018 adalah masuk pondok pesantren. Cuma memang kan niat gubernur itu baik, cuma yang jadi masalah adalah proses penganggarannya yang cukup dipaksakan. Seandainya itu masuk dalam anggaran perubahan itu masih bisa dimungkinkan, cuma dipaksakan itu masuk dalam anggaran berkenaan. Artinya dipaksakan oleh TAPD Pak, dalam hal ini gubernur mungkin? Ya, dalam hal ini. Untuk FSPP sendiri bagaimana Pak? Gimana? Untuk FSPP-nya Pak, karena di dalam fakta persidangan FSPP juga mengakui kan bahwa mereka yang melakukan pemotongan. Iya benar. Nah makanya di sini juga kan terjadi dilema antara tuntutan jaksa. Jaksa kan menyatakan ada kerugian negara. Nah cuma kerugian negara itu siapa yang mau tanggung? Faktanya di dalam persidangan Pak Irfan, Pak Toton tidak menerima itu. Berarti uang sekitar 60 sekian miliar itu harus ada yang bertanggung jawab. Gitu. Nah kalau berdasarkan fakta yang bertanggung jawab dia sih menerima. Cuma daripada karena jaksa merasa mungkin tidak berani dan minta petunjuk dari majelis atau dari putusan pengadilan, maka berkaitan dengan kerugian negara tidak disebutkan siapa yang bertanggung jawab. Apa tadi disebutkan beberapa nama itu Pak? Siapa aja Pak?
yang saya sebutkan nama-nama dalam pledoi itu adalah tim TAPD, yang mana di tahun 2018 rekom kedua dari Biro Kesra itu kan tanggal 22, sedangkan tanggal 21 Gubernur sudah mengirimkan surat berkaitan dengan RAPBD. Nah, ternyata di dalam RKU PPAS dan KUA PPAS-nya apa yang direkom oleh Kesra ternyata udah ada di situ. Nah, jadi justru yang bertanggung jawab di sini harusnya ya TAPD. Dari mana dasar pemberian hibah kepada FSPP untuk pemberdayaan pondok pesantren. Harapannya Pak, pledoi apa? Ya harapannya sih kita kalau berdasarkan fakta-fakta di persidangan harusnya dia bebas. Tidak ada kewenangan yang disalahgunakan. Gitu. Justru kewenangan yang disalahgunakan nyata-nyata ya TAPD dan BPKAD khususnya. Karena kalau kita tahu kalau berkaitan dengan penggunaan uang di pemerintahan, BPKAD itu selektif kok. Beda koma, beda ini aja jadi masalah. Nah ini antara DPA lembar 3 Pergub udah jelas beda. Kenapa ini bisa cair? Apakah seorang Irfan atau kepala Biro Kesra kewenangannya melampaui gubernur bisa memaksa itu? Itu aja.